dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjutkan kembali di Gaspol Sahur. Hari ini yang kita bahas adalah temanya mengenai amanah seorang pemimpin. Bagaimana amanah seorang pemimpin itu dijadikan bukan sebagai panggung untuk bersinar, tapi sebagai ladang mencari pahala dan keberkahan. Ini yang kita bahas Pak Ustadz. Nah selanjutnya kita memberikan kesempatan nih Pak Ustadz kepada jamaah yang hadir untuk bertanya. Boleh angkat tangannya Ibu-ibu? Mantap. Sebelah kiri, silakan. Ya. Sebutkan nama dan pertanyaan. Ini Bu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna dari Majelis Taklim Al-Hakim Pesona Pelangi, Moncong Di Loe, Jalan Kabupaten Moncong Maros. Loe. Moncong Lu. Moncong melu. Ya Moncong Loe. Moncong lu. Moncong loe. Iya. Ya. Ustadz izinkan Ya. saya bertanya, mengingat dinamika saat ini yang mana tidak dipungkiri ya Ustadz, pemimpin kita sering membuat kebijakan yang rasanya sulit diterima sama masyarakat. Sering juga kita menyampaikan aspirasi tapi tidak diindahkan. Bagaimana Islam memandang hal tersebut Ustadz? Terima kasih. Oke. Ya, terima Ya, kasih. Terima kasih. Ibu. Pemimpin yang hianat namanya itu. Pemimpin yang tidak amanah. Dengar para pemimpin ini. Semoga ada yang nonton ini para pemimpin. Mulai dari pemimpin tingkat lurah sampai tingkat presiden. Ayatul munafikin zalasa. Kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, apabila dia berkata dia bohong. Dia bicara dia bohong. Banyak anggota DPR ketika bicara banyak bohongnya. Lain dia bilang hari ini, lain lagi besok. Orang anak-anak di netizen saya lihat dia bilang istilahnya sen kanan belok kiri. Nah, ibu-ibu lah. Kita tunggu dia belok kanan, ternyata dia belok kiri. Ya kan? Nah, ya. Ya, yang kedua, apabila dia berjanji dia bohong. Berjanji dia khianat. Apabila dia berjanji dia tidak tepati. Ya, 1 ya, pertama bicara dia bohong. Kedua dia berjanji dia ingkar. Saya akan ini, saya akan ini. Anggota DPR kalau mau dipilih, pilih saya. Sama-sama kita orang Makassar. Ada masalahmu, telepon saya aktif 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ya kan? Yang ketiga kata Nabi, apabila diberi amanah dia khianat. Nah inilah 3, ibu lihat saja. Ada anggota DPR, ada camat, ada bupati, ada lurah. Kalau lurah sih tidak dipilih, tapi Pak Desa sudah mulai. Nah kenapa banyak pemimpin begini? Karena kita pilih bukan karena kriteria agama. Kita pilih karena apa itu? Popularitas. Oh dia populer, akhirnya artis masuk. Padahal Nabi sudah amanahkan dulu 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah bilang, kalau kau serahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka siap-siap kau kecewa. Siap tunggulah keberhancurannya. Artis ya, kalau dia pemain artis film ya kerjanya main film lah. Karena film banyak sandiwara, pura-pura menangis, itu film. Karena dia artis ya pura-pura menangis. Pantai dia. Ulama, kau cukuplah ajarkan fikih. Masuk juga mau jadi bupati, akhirnya repot. Ya, kita kemudian milih pemimpin hanya karena popularitas. Maka yang banyak artis, yang banyak orang populer. Yang kedua kita pilih hanya karena isi tas. Wane piro, berapa dikasih? Apa kita bilang ketika ini saja sudah jelas 300.000. Apalagi karena kita pilih karena elektabilitas. Mestinya kita pilih karena moralitas. Moralnya baik. Bagaimana cara melihat orang moralnya? Bisa dilihat jejak digitalnya. Sekarang kalau dulu Bu, tahun-tahun 70, 80, susah dilihat orang jejak kehidupannya. Kenapa? Tidak ada namanya medsos. Sekarang kejadian 10 tahun yang lalu bisa kita lihat, oh ini rupanya ini orang. Cuma tertutup akal sehat kita karena uang. Terpilihlah orang-orang yang tidak layak. Dan bagi mereka yang diberikan amanah, dengar baik-baik ini ancaman Allah.
mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin munafik. Dengar baik-baik ancaman Allah. Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang-orang pemimpin munafik, keraknya neraka nanti dia tempati. Sudah neraka keraknya lagi. Ini bagi mereka yang masih beriman kepada Quran. Lain kalau kau sudah tidak percaya Quran, sudahlah, hiduplah kau semau-maumu. Dalam akhir-akhir surah Yusuf, Al-Quran, Allah juga jelaskan dalam bahasa Indonesianya. Silakan kau perbuat apa yang kamu perbuat. Tapi ingat, saya tunggu juga semua kelakuanmu. Seolah-olah Mas Bayu Allah bilang begini. Dan saat kau bikin apa yang kamu bikin. Lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, semua kelakuanmu saya tunggu nanti di akhirat. Bahkan, Nabi pernah menjelaskan. Ada 5 orang masuk neraka tanpa hisab. Tidak dihitung amalnya, langsung didorong masuk neraka. Siapa kata sahabat Nabi? Siapa mereka yang 5 masuk neraka tanpa hisab? Siapa di antaranya ya Rasul? Nabi jelaskan, mereka yang pemimpin-pemimpin zalim. Mereka yang pemimpin berkhianat. Mereka yang pemimpin-pemimpin fasik. Mereka pemimpin-pemimpin munafik. Mereka nanti dimasukkan neraka tanpa hisab. Sahabat waktu itu bertanya, apa dia tidak sholat? Dia sholat. Apa dia tidak puasa? Dia puasa. Apa dia tidak haji? Dia haji. Lalu kenapa dia tidak dihitung? Kata Nabi, biar dihitung itu amalnya, tidak menutupi dosanya, kezalimannya terhadap rakyat. Itu artinya Mas Bayu supaya gampang dipahami, haji, sholat, puasanya cuma 10. Dosanya kepada rakyat 100. Maka tidak usah dihitung, biar dihitung tidak cukup juga, buang-buang waktu, masuk saja langsung neraka. Astagfirullah. Coba kalau semua pemimpin melihat dan menyadari ini, tak ada yang mau jadi pemimpin. Sayangnya pemimpin kita, negara negara mayoritas Islam. Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa, tapi apa prakteknya ketuhanan yang Maha Kuasa? Ketuhanan yang Maha Esa praktek Pancasila kita. Tapi apa aplikasinya? Keuangan yang Maha Kuasa. Bukan lagi ketuhanan. Pancasila kita ini kalau kita pelajari luar biasa Mas Bayu. Saya ini doktor di bidang maqasidul syariah. Kenapa hukum Islam ada di dunia ini? Ada 5 penyebabnya. Dan 5 penyebab ini semua adalah implementasinya itulah Pancasila. Maqasidul syariah 5. Satu diantaranya hifzuddin. Memelihara agama, itulah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apa boleh buat? Kita tidak menikmati bagaimana pemimpin-pemimpin Islam. Karena setiap kita berbicara tentang kepemimpinan, bukan syariah yang ada dalam otak kita. Yang ada dalam otak rakyat kita, wani piro. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu Pak Ustadz. Setelah ini kita akan lanjutkan. Ambil nafas dulu. Pemirsa juga mungkin bisa stretching dulu. Karena kita masih akan lanjut lagi nih bicara membahas tema yang sangat menarik ini. Jangan kemana-mana. Tetaplah di sini tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.